Hamdan, NIM 1707006, program doktor, judul proposal konstruksi metodologi pendidikan agama Islam multikultural di SMA Darul Muhajirin Praya dan SMA Negeri 1 Praya Lombok Tengah. Untuk barokahnya, mari kita buka acara ujian seminar proposal disertasi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ujian proposal kita akan lalui dalam 3 etape. Pertama adalah pemaparan presentasi proposal disertasi dari Promendus maksimal 10 menit. Kemudian nanti ada komentar, arahan dan saran dari tim penguji. Kemudian selanjutnya ada rapat tim penguji dan membacakan hasil keputusan rapat dewan penguji. Mari kita persilakan kepada Saudara Hamdan untuk mempresentasikan temuan-temuan pokok riset proposal Anda terkait tentang judul yang Anda teliti. Terima kasih. Silakan 10 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak penguji, promotor yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal disertasi dengan judul konstruksi metodologi pendidikan agama Islam multikultural di SMA Darul Muhajirin dan SMA N1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dilatar belakangi oleh salah satu isu penting yang menyelimuti kehidupan berbangsa, bermasyarakat di Indonesia, yakni isu multikultural. Multikultural dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan dan dipandang sebagai threat atau ancaman suatu bangsa atau masyarakat dan suatu lembaga. Keadaan tersebut dapat menjadi epicentrum konflik. Oleh karena itu penting untuk diantisipasi dan dikelola keberadaannya. Pendidikan memiliki, oleh Arifin dalam Bedawi mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keberagaman atau nilai-nilai multikultural. Kemudian sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat keberagaman seperti agama, keberagaman bahasa, ras, suku, adat, kelas ekonomi, stratifikasi sosial, mazhab, afiliasi, dan lain-lain. Sementara fungsi sekolah yakni sebagai fungsi sosialisasi, fungsi integrasi sosial, fungsi penempatan sosial, inovasi sosial, budaya, fungsi social learning. Ini menurut Valentin dan Hamad. Sehingga sekolah dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Di satu sisi, potret kekurangan PAI di sekolah oleh Munzir mengidentifikasi bahwa pendidikan agama lebih menekankan indoktrinasi, kemudian menekankan pada aspek hafalan dan kognitif. Berikutnya, tidak seimbangnya penanaman kesolehan individu dan kesolehan sosial siswa. Kemudian, pembelajaran PAI belum memperbaiki akhlak siswa pada aspek kemanusiaan. Ketercapaian kompetensi siswa seringnya hanya diukur dari aspek kognitif saja. Salah satu upaya untuk mengelola dan menghindari ancaman dan persoalan-persoalan tersebut yakni melalui konstruksi metodologi pendidikan agama Islam di sekolah. Selanjutnya, permasalahan yang bisa teridentifikasi diantaranya pembelajaran PAI saat ini menekankan lebih pada aspek knowing, kemudian kurangnya penanaman nilai-nilai universalitas agama dalam proses pembelajaran, kemudian pembelajaran yang cenderung bercorak eksklusivistik sehingga muncul salvation and claim truth. Berikutnya, adanya potensi kaderisasi kelompok tertentu di tingkat pelajar sekolah menengah. Berikutnya, kurangnya wawasan dan pengalaman menerapkan metode pendidikan agama yang pluralitas multikultural. Sehingga dari identifikasi masalah tersebut,
dapat dirumuskan sebuah masalah, yakni pertama, bagaimanakah dinamika PAI multikultural di SMA Darul Muhajirin Praia dan SMA 1 Praia Kabupaten Lombok Tengah. Yang kedua, bagaimanakah metode PAI disusun dan dilaksanakan di lingkungan SMA Darul Muhajirin dan SMA 1 Praia Kabupaten Lombok Tengah. Berikutnya, apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PAI berbasis multikultural di SMA Darul Muhajirin Praia dan SMA 1 Praia Kabupaten Lombok Tengah? Yang keempat, bagaimanakah efektivitas metodologi yang dibangun terhadap implementasi di SMA Darul Muhajirin dan SMA N1 Praia Kabupaten Lombok Tengah? Tujuannya untuk menemukan dinamika multikultural di SMA Darul Muhajirin, SMA 1 Praia, kemudian untuk menemukan metode PAI disusun dan dilaksanakan di lingkungan SMA Darul Muhajirin dan SMA 1 Praia, kemudian untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat PAI berbasis multikultural di SMA Darul Muhajirin dan SMA 1 Praia, kemudian untuk membuktikan efektivitas metodologi yang dibangun terhadap implementasinya di SMA Darul Muhajirin dan SMA 1 Praia Kabupaten Lombok Tengah. Berikutnya, kajian penelitian terdahulu. Ada beberapa penulis sebelumnya yang saya kutip di proposal ini. Yang pertama ada Hairiyah. Penelitiannya tahun 2020 dengan judul penelitian multikultural dalam pendidikan Islam. Ruang lingkup penelitiannya lebih ke konten, kemudian penekanan aspek metodologis pada sisi kognitif, lalu strategi penemuan penelitian melalui case study atau studi kasus, kemudian ada library study. Hasil penelitiannya mendeskripsikan konsep-konsepsi terkait pendidikan multikultural dan pendidikan Islam berbasis multikultural. Lalu ada Irwan dengan judul penelitian urgensi pendidikan agama berwawasan multikultural dalam membangun paradigma inklusif pada sekolah umum di Kota Bima. Hasil penelitiannya, pendidikan agama Islam berbasis multikultural sangat penting ditanamkan sebagai upaya menghilangkan paradigma eksklusif siswa dalam bersosialisasi melalui pendekatan dialogis di kelas. Kemudian ada Pauzi tahun 2021 dengan judul penelitian Implementation of Multicultural Value in Islamic Religious Education. Karakteristik metodologi pembelajaran PAI berbasis multikulturalnya yakni permainan ceramah dan tanya jawab. Hasil penelitiannya, penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai pendidikan multikultural pada studi kasus pesantren yang diteliti. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu bendungan, ceramah, permainan, dan tanya jawab. Berikutnya sampai ke Mursal juga dengan judul penelitian nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PAI di sekolah, studi terhadap upaya membina karakter siswa di SMKN 1 Gerung. Karakteristik metodologi pembelajaran PAI berbasis multikultural yakni keteladanan dan pembiasaan. Hasil penelitiannya, Mursal mendeskripsikan suatu analisis terkait penerapan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PAI. Analisis tersebut menghasilkan bahwa pihak sekolah telah menerapkan beberapa prinsip pendidikan multikultural. Namun diperlukan suatu metode pembelajaran yang variatif dan responsif untuk menciptakan suasana yang kondusif. Lalu ada juga peneliti Fahrudin tahun 2017 dengan judul penelitian PAI berbasis multikultural, sebuah perjumpaan dengan judul penelitian PAI berbasis multikultural, perjumpaan berbagai etnis dan budaya. Hasil penelitiannya bahwa menemukan metodologi brainstorming, contextual learning, dan cooperative learning. Kemudian dari sisi kontennya membedakan antara konsep akidah, muamalah, materi terkait prinsip persamaan.
Kemudian terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, namun perbedaannya, persamaannya dari sisi metodologi juga. Kemudian perbedaannya, penemuan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Fahrudin dia melalui wawancara saja. Sementara rencana dalam penelitian ini di samping wawancara, peneliti juga mengupayakan dengan metode dokumen dan metode survei. Kemudian objeknya adalah studi kasus, jelas nanti berbeda kasus yang ditemukan di lapangan. Berikutnya, jika pada Fahrudin sampel penelitian hanya ditujukan pada guru, sedangkan cakupan sampel pada penelitian ini akan dilaksanakan atau ditujukan di samping siswa juga guru. Perbedaan lainnya juga terletak pada cakupan pembahasan. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana mengkonstruksi metode pembelajaran PAI berbasis multikultural, kemudian mengidentifikasi constraint dan suksesor yang ada, faktor penghambat dan pendukung dari pendidikan Islam multikultural di dua sekolah tersebut, serta membuktikan efektivitas dari temuan penelitian. Lalu urgensi dan posisi penelitian. Penelitian ini mengkaji pembelajaran pendidikan agama Islam di wilayah metodologis dengan penekanan aspek multikultural. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dilakukan di SMA 1 Praya dan SMA Darul Muhajirin. Berikutnya, berdasarkan penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa tidak ada metodologi pembelajaran yang baku dalam pembelajaran PAI, serta kurangnya kajian mendalam yang terfokus pada aspek metodologis. Penelitian ini menawarkan suatu insight keilmuan dalam hal metodologi pembelajaran PAI berbasis multikultural, sehingga dapat melengkapi database di samping pentingnya pembenahan pada aspek kurikulum, konten, dan evaluasi pembelajaran PAI berbasis multikultural. Selanjutnya, kerangka teori dimulai dari Sisdiknas nomor 20 pasal 3, bahwa secara umum pendidikan nasional bertujuan untuk mencetak generasi yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, Baidawi mendefinisikan multikulturalisme sebagai gerakan sosial intelektual yang mendorong nilai-nilai keberagaman, diversity, sebagai prinsip inti dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok budaya diperlakukan setara dan sama-sama dihormati. Lalu Agustian Tilaar termasuk Prof. Azra bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu medium dalam upaya menekan potensi konflik di tengah masyarakat multikultural untuk mencapai keharmonisan. Baidawi mengungkapkan bahwa nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam multikultural, nilai-nilai multikultural yang terdapat meliputi nilai perdamaian, inklusivisme, rekonsiliasi, toleransi, prasangka baik, koeksistensi, dan proeksistensi. Selanjutnya, dalam hal melihat metodologi pendidikan agama Islam dari sisi metodologinya, peneliti menggunakan kerangka teorinya James Bank, bahwa pendidikan multikultural memiliki 4 dimensi, yaitu konten integrasi, the knowledge construction process, and equity pedagogy, dan project education. Di mana konten integrasi artinya melakukan integrasi dalam proses pembelajaran antara teori dan praktik. Berikutnya, the knowledge construction process artinya mengajarkan siswa terkait dampak budaya dalam sebuah pelajaran. Berikutnya, equity pedagogi artinya menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan cara belajar siswa sebagai fasilitas keragaman. Lalu prejudice deduction artinya mengetahui karakter siswa sehingga dapat ditentukan metode pengajaran yang cocok.
Teori berikutnya yang saya gunakan yaitu Allison menyajikan beberapa metode menurutnya. Ini ada metode kontribusi, pengayaan, transformatif, dan pembuatan keputusan dan aksi sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut. Metode kontribusi artinya melibatkan peserta didik dan wali siswa untuk berpartisipasi dalam acara penting keagamaan dan kebudayaan. Lalu metode pengayaan menurut Allison yaitu siswa dibekali literatur yang bernuansa multikultural dengan tujuan untuk mempermudah siswa memahami keberagaman. Berikutnya ada metode transformatif, artinya mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan konsep-konsep budaya dan etnik yang ada, sehingga mereka dapat memperluas pemahaman akan sebuah ide. Melalui metode ini, maka agama lain selain Islam bisa membahas terkait akidah, makanan halal, dan hal-hal lain. Berikutnya metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Maksudnya adalah peserta didik diharuskan untuk melakukan hal yang penting guna memutuskan permasalahan sosial yang ada. Tujuannya adalah untuk mengajarkan peserta didik dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu dalam kerangka metodologi pendidikan agama Islam, penulis mengambil teorinya Fahrudin, yakni menyediakan hasil penelitiannya terkait dengan PAI berbasis multikultural ditinjau dari 3 aspek, yaitu metode, konten, dan evaluasi pembelajaran. Di mana menurut Fahrudin bahwa metode pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara brainstorming, yaitu toleransi, kemudian melalui kerjasama, cooperative learning. Dari sisi kontennya, menurut Fahrudin, membedakan konsep akidah dengan akhlak, kemudian merancang materi dengan prinsip persamaan, lalu menjadikan budaya sebagai konten, kemudian memasukkan dalam konten pembelajaran yakni konsep Islam rahmatan lil alamin. Berikutnya dari sisi evaluasi pembelajaran, Fahrudin menawarkan tentang unjuk kerja yaitu performance test sama evaluasi portofolio. Berikutnya di metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui observasi partisipan, kemudian wawancara mendalam dan dokumentasi. Lalu analisis data menggunakan teknik model interaktif, yakni teknik data dari Miles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai kesimpulan dan verifikasi. Lalu terakhir itu pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara menguji kriteria mulai dari kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Demikian, terima kasih. Peneliti sangat mengharapkan masukan, saran untuk perbaikan proposal berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.